Shalom Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, Jemaat GKI Klasi Solo. Senang rasanya bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua di dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan kita terambil dari Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Yeremia pasal ke-23 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan, sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang kita rasakan ketika di sekitar kita, di sekeliling kita ada orang-orang yang berlaku tidak baik atau berlaku jahat, entah secara fisik atau secara verbal, misalnya bertindak diskriminatif, rasis, atau mungkin berlaku tidak adil atau merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Masih banyak lagi hal-hal yang mungkin tidak mengenakan gitu. Mungkin rasa prihatin ini adalah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan di dalam diri kita, di dalam hati kita ketika kita melihat, kita menyaksikan orang-orang yang berlaku seperti tadi di sekitar kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bacaan kita pun kita dapat melihat bagaimana Nabi Yeremia juga prihatin atas kebobrokan hidup yang terjadi di sekitarnya. Yang mana kebobrokan hidup ini salah satunya disebabkan oleh nabi-nabi yang hidup di dalam ketidakbenaran, di dalam kejahatan. Yang mana tadi kita dapat lihat di dalam bacaan kita, terkhusus di ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14, bahwa nabi-nabi yang berasal dari Samaria dan juga nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem adalah nabi-nabi yang sudah menyimpang dari ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Yang mana tadi disebutkan
bahwa nabi-nabi yang berasal dari Samaria sudah melakukan hal yang tidak pantas. Mereka sudah bernubuat demi Baal. Mereka sudah menduakan Allah, menduakan Tuhan. Sedangkan nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem sudah melakukan banyak kejahatan. Disebutkan tadi mereka sudah berzina, mereka sudah berkelakuan tidak jujur di hadapan Allah. Mereka juga mengajak umat-umat Allah untuk berlaku demikian, berlaku tidak sesuai dengan firman yang telah Tuhan berikan pada umatnya. Hal inilah yang membuat Nabi Yeremia menjadi prihatin, menjadi terluka hatinya. Dan dari situ ia bersuara. Nabi Yeremia menyuarakan bahwa apa yang dilakukan oleh nabi-nabi dari Samaria dan juga nabi-nabi dari Yerusalem merupakan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Dan dari situ Allah hendak menghukum mereka. Allah akan memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan pada Allah dan juga bagi umat Allah. Di sini kita dapat belajar dari Yeremia untuk mau bersuara atas ketidakbenaran yang terjadi, atas kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Yeremia mau menyadari segala sesuatu, mau memahami segala bentuk penyimpangan yang terjadi, dan dia mau mengkritik semua itu. Dia mau berbicara bahwa Allah, sang sumber kehidupan, tidak menyukai hal tersebut, dan ia berani mengutarakan kebenaran melalui karyanya, melalui tindakannya kepada umat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, kita juga dapat mengutarakan kebenaran atas ketidakbenaran, atas kejahatan, atas dalam tanda kutip dosa yang terjadi di sekitar kita. Seperti apa yang telah dilakukan Nabi Yeremia atas nabi-nabi palsu yang sudah mengajarkan kesesatan bagi umat Allah. Lalu apa kita dapat melakukannya, Bapak Ibu Saudara? Paling tidak, yang paling sederhana, kita dapat melakukan hal yang baik melalui diri kita sendiri, melalui perilaku kita yang benar, perkataan kita yang benar, tutur kata, pikiran kita yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini setidaknya menjadi kritik, menjadi bentuk perlawanan bagi hal-hal yang tidak baik yang terjadi di sekitar kita. Dengan kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita mau mencerminkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita untuk dapat memilih kehidupan yang lebih baik dibandingkan hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita. Begitu Bapak Ibu, mari kita terus berupaya kokoh, berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga setiap orang boleh merasakan kasih, merasakan sukacita, dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Tetap menjadi terang dimanapun Bapak Ibu Saudara kita semua berada. Amin.